Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Putri Utami, kelas 12-9. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran teori evolusi Charles Darwin tentang asal-usul manusia. Mari kita simak video berikut ini. Pada pertengahan abad 19, dunia dihebohkan oleh suatu pernyataan mengenai evolusi biologis yang disampaikan oleh Charles Darwin. Beliau ini merupakan seorang naturalis sejati yang berkebangsaan Inggris. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan nama teori evolusi Darwin dengan seleksi alam. Sebagai mekanismenya dalam perkembangan ini, banyak mengikuti pro dan kontra mengenai teori tersebut. Charles Darwin memadukan tiga konsep dasar, yaitu spesies, adaptasi, dan evolusi. Menurut semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, merupakan hasil perkembangan panjang dari makhluk hidup berbentuk sederhana hingga pada bentuk aktualnya saat situasi ini kemudian menimbulkan tekanan sistematis menurut hubungan antara satu spesies dengan spesies lainnya yang disebut dengan takson. Dalam proses perkembangannya, seleksi alam merupakan faktor penting dalam evolusi spesies yang dapat bertahan terhadap lingkungannya. Kemudian pernyataan Darwin mendukung bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip selama proses evolusi yang diduga telah dimulai dari 5 atau 6 juta tahun lalu. Dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyang. Para ahli menetapkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo species. Beberapa bentuk peralihan yang diusulkan dulunya seperti Australopithecus harus dikeluarkan dari rakaat pohon kekerabatan manusia setelah disadari bahwa mereka hanyalah rabies manusia modern saat ini, yaitu Homo sapiens dikatakan telah berbentuk pada tahun evolusi paling akhir dari genus Homo ini memiliki fosil seperti manusia Jawa, manusia Peking, dan Usi. Ia muncul dalam media dari waktu ke waktu dan bisa ditemukan dalam media publikasi dan buku acuan evolusionis, digolongkan ke dalam salah satu dari 4 kelompok di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species pada tahun 1859. Darwin yang bermaksud menelusuri asal-usul manusia membuat teori berdasarkan banyaknya bukti tentang sisa-sisa kehidupan yang telah lalu. Akan tetapi, ia sama sekali tidak menemukan jawaban. Dia dicat salah satu sebabnya adalah pada masa itu belum ditemukan satu fosil pun yang menunjukkan perkembangan ke arah manusia. Hal tersebut dikarenakan evolusi pada manusia pada tahap manusia terlokalisasi. Berdasarkan teori ini, keberadaan manusia sekarang merupakan produk dari evolusi makhluk hidup yang terjadi selama jutaan tahun. Pada mulanya, manusia berwujud seperti makhluk-makhluk purba yang dilukis berkerah. Untuk mendukung pendapat ini, ditemukan fosil manusia purba seperti yang ditemukan di Sangiran dan Ngandong. Pemikiran Darwin disokong oleh buku Thomas Huxley, yaitu Man Flesh in Nature pada tahun 1863. Huxley membandingkan antara manusia dengan simpanse, makhluk yang paling dekat pertaliannya dengan manusia. Akhirnya menyimpulkan bahwa struktur anatomi dan pertumbuhan antara manusia dan simpanse hampir sama. Demikian pula perkembangan evolusi dari kera dan simpanse telah terjadi dalam cara dan hukum yang sama. Buku tersebut diikuti dengan buku Darwin yang kedua, yaitu D.G. Hoffman pada tahun 1871. Ia menunjukkan pertalian manusia ke bagan evolusi umum. Teori evolusi Darwin hanya sampai pada kesimpulan bahwa pada makhluk hidup yang sekarang adalah hasil dari proses evolusi yang sangat panjang dari makhluk bersel satu yang membelah diri menjadi makhluk bersel banyak dengan berdasarkan seleksi alam yang merupakan mekanisme pokok yang mengarahkan perubahan. Bagi Darwin, asal-usul manusia masih tetap merupakan materi yang tidak terjawab.